wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Desa, Ketua PKK, staf desa, kemudian staf desa ada semua, kemudian Ketua RW 01 sampai 05, Ketua RT, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Gerakan Pramuka Desa, dan pecinta alam desa yang saya hormati. Syukurlah di pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka hari ini kita mengadakan aksi penanaman 1000 pohon. Gerakan Banjelo Bangkit dan Berseri. Ini adalah salah satu program kita untuk selalu mengadakan penghijauan di setiap tahunnya, dan alhamdulillah untuk hari ini adalah memang kita atur sedemikian rupa sesuai dengan adanya kasus virus corona ini sehingga agak sedikit terhambat. Namun demikian kita tetap bersemangat untuk selalu mengadakan gerakan perubahan di desa ini, termasuk salah satunya adalah aksi penanaman 1000 pohon ini. Perlu diketahui social distancing 1 meter tetap kita berlakukan, dan juga yang perlu kita perhatikan adalah kita mengadakan aksi penanaman ini agar di Desa Banjelo semakin banyak pohon-pohon yang produktif yang bisa kita ambil manfaatnya untuk menambah sektor perekonomian, termasuk di salah satunya adalah pohon sengon ini. Pohon sengon ini kita pilih karena pertumbuhannya begitu cepat, besar, dan juga daunnya nggak begitu banyak sehingga tidak dikerumuni burung-burung. Karena nanti ini tidak hanya di sini, ada 3 lokasi yang akan kita tanam. Yang pertama di pinggir-pinggir ini kita tanam menjadi kegiatan apa namanya pasar sore. Kemudian yang kedua di area untuk persiapan pembangunan lapangan futsal di sebelah utara timur ada sekitar 400 meter lebih di sana kita tanam semua, dan yang di lapangan sepak bola Banjelo yang baru di daerah Batas nanti kita tanami. Ini ada 1000 pohon, dan karena sekarang ada cuaca, harapan kita ke depan hujan tidak menjadi aral buat kita untuk selalu mengabdikan diri kepada masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Jadi kalau di Surabaya dulu 10 November hujan peluru, ini baru hujan air, dan airnya sudah turun. Dan ini bukan hambatan untuk kita untuk selalu bergerak untuk selalu mengadakan perubahan di desa kita tercinta ini. Mudah-mudahan satu tanaman ini akan berbuah manis untuk anak cucu kita ke depan. Kata orang dulu, kalau kita suka makan mangga, maka kita harus menanam mangga. Kalau kita suka makan durian, kita harus menanam durian. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Boleh jadi kita nanti meninggal, tapi pohon ini masih tumbuh menaungi anak cucu kita ke depan. Saya kira itu sebagai kata pembukaan dari saya sebagai Kepala Desa Banjelo. Tidak henti-hentinya kita selalu berinovasi, selalu bergerak mengadakan perubahan, sehingga adanya kita semua ini, perangkat desa ini bertanggung jawab terhadap perkembangan di Desa Banjelo. Semuanya kita bekerja, Allah yang menakdirkan. Kita berusaha, Allah yang menakdirkan. Mudah-mudahan dari usaha-usaha kita yang kecil ini berbuah manis di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan penanaman atau aksi penanaman 1000 pohon di Desa Benjelok yang diadakan oleh Pemdes Desa Benjelok bertujuan untuk mengadakan penghijauan di Desa Benjelok. Tentunya kita mulai dari akses area terbuka tanah milik desa yang kita dahulukan ini sebagai hasanah contoh kepada masyarakat. Kita mulai penanaman penghijauan, jangan sampai ada pekarangan kosong kita yang tidak tertanami oleh pohon, karena penting untuk menjaga lingkungan sehat. Kita tahu bahwa Indonesia ini separuh menjadi paru-paru dunia. Seluruh Indonesia ini menjadi separuh dari seluruh belahan dunia. Paru-paru dunia ada di Indonesia. Nah, tentunya ini sangat penting. Kita membutuhkan oksigen yang segar untuk anak cucu kita, maka kita adakan penanaman atau penghijauan. Dengan harapan juga kita bisa nanti ke depan tanah-tanah yang kosong itu akan rindang dengan pepohonan, sehingga bisa kita tempati. Dan aksi penanaman 1000 pohon ini kita selalu galakkan per tahun. Ini adalah tahun pertama saya menjabat, sudah ada 1000 pohon. Nah, kita alokasikan di daerah tanah kas desa yang ke depan, yang di selatan ini di depan MTS itu akan kita jadikan los pasar sore. Mulai jam 3 sampai jam 11 malam kita adakan pasar sore yang mana penjualnya di masyarakat Desa Benjelok, sehingga ada pertukaran ekonomi dan berputarnya keuangan, sehingga ke depan kalau hanya uang 50.000 ke depan insya Allah Benjelok akan mudah mendapati itu. Nah, kemudian tempat yang kedua yang jadi sasaran kita itu di daerah persiapan untuk pembangunan lapangan futsal di sebelah ini. Ini kita perlu tanami juga sejak dini mungkin, karena agar nanti menjadi rindang. Ada sepanjang 450 meter jalan baru nanti makadam. Ini kita sudah tanami, alhamdulillah sudah selesai tadi. Dan yang ketiga di lapangan baru sepak bola yang baru di daerah Betes itu. Dan yang keempat ada tanah juga yang kosong dan tidak produktif, itu sudah ada tanaman sebelumnya cuma kurang produktif, kita tanami di situ juga. Ini ada di Kepait Tengah sebelah timur. Ini nanti juga masih sesi kedua, ini nanti kita akan lanjutkan. Saya kira itu. Ya, makasih ya untuk peserta yang hadir dalam penanaman ini. Yang pertama tentu saya, Kepala Desa Benjelok, juga ada Ketua PKK yang anggotanya ada 30 orang. Terus kemudian ada dari staf desa, mulai sekdes, bendahara, sampai staf desa operator itu ada. Terus juga dilanjutkan dari kader Posyandu juga hadir. Terus ada ketua RT, para ketua RT, 27 RT, ada 5 RW juga ikut andil dalam aksi penanaman itu. Terus juga ada Karang Taruna, tidak lupa Karang Taruna Wali Songo, kita punya Karang Taruna Wali Songo. Ada juga Gerakan Pramuka Desa Pangeran Trunojoyo. Terus ada juga pecinta alam desa. Jadi juga semua ikut dalam kegiatan penanaman ini. Semuanya hadir
cuma memang karena sekarang musim corona kita bagi untuk melaksanakan social distancingnya, jadi jaraknya termasuk jumlahnya kita kendalikan juga karena kita masa krisis corona ini. Itu closing statement dari saya, apabila masyarakat Desa Bancelo dan siapapun, kalau Anda suka makan mangga, maka Anda harus menanam mangga hari ini. Bisa saja mangga yang Anda makan adalah hasil jerih payah orang tua leluhur Anda dulu, sehingga Anda tinggal petik makan dengan enak. Nah, sekarang kalau Anda suka makan mangga, hari ini wajib menanam mangga untuk anak cucu kita ke depan. Sehingga apa? Harus kita jangan sampai ada lahan kosong, harus kita tanami. Sehingga ini juga akan berdampak positif kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Boleh jadi yang kita makan hari ini adalah tanaman leluhur kita, dan boleh jadi yang kita tanam hari ini besok anak cucu kita yang kita sudah tidak ada, mereka menikmatinya dengan gembira. Terima kasih.